Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, yang pagi ini sedang dalam kondisi yang santai kemudian monitor di chart XAUUSD khususnya. Pertama kita akan melihat dan mereview kondisi market di emas, kemudian nanti next sesi berikutnya kita akan mereview dan eh, membaca potensi dan probabilitas satu hari ke depan di pair yang lain, di euro, kemudian eh, pound sterling, Jepang yen, satu lagi nanti terakhir kita juga akan mengulas terkait dengan analisis di Bitcoin. Di sesi pertama kita masuk di pairnya gold, di pairnya XAUUSD. Seperti biasa kita lihat di time frame daily dulu untuk membaca pergerakan secara umum. Pergerakan di daily ini kita lihat struktur yang terbentuk tiga candle yang terakhir masih didominasi oleh buyer. Kemudian di hari sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ini ketika naik kemudian koreksi dikembalikan warna hijau akan berpeluang dominan warna hijau kembali. Ini adalah satu pola yang kemarin sudah kita bahas di hari Kamis ya kalau tidak salah, hari Jumat. Di hari Jumat kita sudah bahas terkait dengan pola yang terbentuk di sana. Silakan cek lagi analisis hari Jumat, nanti akan terlihat di sana pola yang terbentuk seperti apa, kemudian endingnya seperti apa, kita bisa buktikan setelah selesai pergerakan di hari Jumat. Kemudian hari ini kalau kita lihat di sebelah sisi atas ada level yang banyak di sana juga, ini di area di sini banyak ditolak sampai terakhir hari Jumat kemarin dalam posisi di area ini, dalam posisi di area level resisten di sana, kemudian ditolak dan ditutup di bawahnya ya, di bawah level psikologinya. Maka kemungkinan hari ini ketika dia nanti tidak breakout tentu akan kembali memantul ya. Kalaupun ini sebagai pertanda seller, ini hanyalah pertanda awal ya, belum kuat karena ini masih berada di levelnya. Kecuali nanti sudah dikonfirmasi candle selanjutnya berwarna merah yang cukup tebal dengan tanpa penolakan di atas atau penolakan di bawah tidak terlalu banyak, maka hampir bisa dipastikan peluang selanjutnya akan bergerak turun atau memantul kembali. Sementara dari candle yang terbentuk, tiga candle yang terbentuk memang dominan buyer, sehingga yang menjadi fokus perhatian kita adalah buy, tetapi hati-hati di level ini di 18, di area 18.11 ini nanti kita perhatikan di time frame yang lebih rendah untuk melihat apakah pergerakan marketnya nanti mampu menembus di area ini atau tidak. Selanjutnya kita turunkan di time frame H4 untuk melihat perkembangan dan pola-pola yang terbentuk di sana. Ya, tidak beda jauh dari time frame daily. Di time frame H4 juga berada di level pentingnya, berada di level psikologi atas. Meskipun secara umum arah kecenderungan membentuk tren ke atas ya, membentuk level bar up ya, baris jajaran naik. Kalau kita lihat high dan low-nya, di sini low, kemudian di sini high-nya ini menuju ke atas. Sehingga kalau kita tarik seperti ini, ya kalau kita tarik akan terbentuk arah ke atas sana, ya. Arah kecenderungan yang menuju ke atas, sementara di atas dibentur oleh level yang kuat di sana. Ya, tentu kecenderungan akan lebih dekat di atas untuk breakoutnya, namun demikian
tetap nanti kita waspadai di area ini 18-11 ini apakah nanti berikutnya mampu di breakout atau tidak ya, karena ini berada di level pentingnya, sementara di atas dorongan ke atas sangat kuat sekali. Nah biasanya karena ini cenderung lebih dekat di atas, maka breakoutnya akan cenderung di atas. Nah kemudian di mana kita nanti meletakkan ya posisi entry point kita. Ya, kalau kita lihat di time frame H1 ya, kita turunkan lagi time frame-nya di time frame H1. Kemudian kita hapus dulu yang ada garis bantunya tadi. Ya, secara detail di H1 kita bisa lihat arah kecenderungan yang terdekat ya, struktur yang terdekat sebenarnya tidak ada yang lebih cenderung karena ini berada di level ring yang sama, sehingga ini berada di ring ini market nanti akan bergerak naik turun di area ini dulu untuk menguji apakah nanti salah satu yang dominan akan muncul di candle selanjutnya. Sebelum dia breakout di sini ya, kita pastikan dia akan bergerak terus naik di atas dan di bawah berada di ring warna biru ini. Sehingga untuk memastikan nanti kuat naik atau tidak, ini tunggu sampai breakout di sana. Ya, meskipun demikian di posisi di pergerakan-pergerakan kecil kita juga bisa manfaatkan untuk entry di sana. Perhatikan ditutup dengan candle hari ini yang pagi ini ya, di jam pertama bukaan ditutup dengan posisi warna merah. Artinya akan ada tekanan ke bawah yang cukup besar di sana. Karena itu kita bisa tempatkan dulu posisi kita di buy sell stopnya di sini. Ya, kita bisa tempatkan pertama untuk sell stopnya di area 1806 1806,30. Ini untuk memanfaatkan tolakan dari candle bukaan. Kemudian targetnya di mana? Targetnya di level di bawahnya, kira-kira sekitar berapa ini ya? Ya 180-an ya, mungkin 150 kita bisa take profit di sana. Targetnya berada di level selanjutnya. Berada di level selanjutnya kita bisa ambil peluang sell stop ya. Kita bisa ambil peluang lagi sell stop di sana 1804.46. Ya, jangan lupa di level puncaknya di bawah kita bisa manfaatkan untuk koreksinya, Kemudian jaraknya juga kita ukur jangan terlalu jauh sehingga nanti masih aman ketika nanti marketnya menyentuh dan berbalik ke atas ya. Kita bisa manfaatkan untuk limitnya ya, buy limit di 1801.73 ya. Jangan lupa memanfaatkan peluang limit hanyalah untuk memanfaatkan koreksinya, pantulannya, karena ini bukan berada di puncak juga, berpeluang nanti akan lanjut ketika nanti dia tersentuh kemudian memantul ke atas kemudian ditekan kembali ke bawah. Di ujung sumbunya yang paling bawah kita juga bisa manfaatkan untuk koreksinya lagi di limit buy 1799,19 ya, kita atur agak jauh biar nanti ada space di sana. Nah, ini adalah untuk pemetaan yang di bawah. Kemudian nanti perhatikan tadi secara umum di time frame yang besar berada di levelnya berpeluang memantul ke bawah. Namun demikian di time frame yang kecil masih ada peluang untuk nanti breakout di sana. Sehingga kita bisa manfaatkan ya posisi buy untuk entry point-nya. Dari pergerakan harga ini di mana kita letakkan buy kita ya. Kita taruh di ujungnya, di ujung atasnya untuk memastikan dia tidak berada di area pentingnya, tidak berada di area yang sangat berbahaya. Karena di atas juga cukup dekat, maka kita bisa lebih dekatkan lagi untuk memastikan
untuk memastikan peluang yang lebih dini ya, targetnya harus ada, berada di levelnya harus segera exit di sana. Oke, kita tempatkan di area ini buy stop-nya, silakan diuji nanti. Silakan dicoba buy stop ini untuk 1809.08.79. Buy stop di 1808.79. Targetnya nanti di ujungnya di sini, di levelnya di atas, di ujung atas kita bisa ambil koreksinya nanti di sell limit. Sekali lagi, ketika nanti sudah menyentuh mendekati levelnya, buy-nya kita harus segera exit, kemudian sell limit kita taruh di atasnya sana untuk manfaatkan koreksi turun ya, bukan untuk nanti pembalikan, tetapi untuk manfaatkan peluang dari koreksi turunnya. Sell limit di 1810,56 ya, segera exit ketika nanti tersentuh, karena di area di sini kalau dia nanti ditekan kembali ke atas maka akan berpeluang naik akan sangat besar kembali. Ya, di breakout di sana nanti kita lihat ini masih berdekatan di levelnya, sehingga sangat riskan untuk kita mengambil posisi buy stop ya, karena itu di atas pun kita kasih sell limit di sana, sell limit ya, sell limitnya jangan terlalu jauh, kita naik berpeluang memantul dan kembali naik. Oke, sell limit kita tempatkan agak ke bawah biar ada space di sana, biar ada ruang untuk nanti bergerak ke atas kembali. Oke, di sell limit 18.13.36, nanti kalau tersentuh kemudian koreksi kita segera exit ya, karena kalau nanti breakout berpeluang akan lanjut kembali ya. Ini posisi-posisi yang sangat kuat berada di level pentingnya. Ketika dia breakout di sana kita bisa masuk posisi buy kembali ya, buy stop di 1817,07 ya, sambil kita lihat sejauh mana nanti ring yang terjadi hingga area di situ. Kita lihat dulu apakah kemungkinan ada hingga di area di situ. Kalau nanti naik kita lihat dulu yang terdekatnya ya. Oh, masih berpeluang, sehingga stop di sana pun masih berpeluang untuk nanti kita tempatkan, bukan berada di level puncaknya tapi masih cukup jauh. Oke, sementara ini yang bisa kita berikan bukan angka yang menjadi fokus perhatian kita, tetapi setidaknya untuk memancing ya, bagi teman-teman yang pemula, bagi teman-teman yang belum maksimum di dalam tradingnya, di dalam menganalisisnya ya, setidaknya ada sedikit banyak gambaran untuk nanti diuji, untuk nanti dilakukan koreksi ya. Mengapa mengambil di wilayah-wilayah itu, kemudian bagaimana ketika nanti marketnya koreksi, bagaimana ketika marketnya berbalik. Tujuan kita hanyalah untuk memancing, untuk memberikan satu gambaran, dan ini tidak wajib untuk diikuti, hanya sekedar membuatkan satu gambaran kecil ya. Karena nanti trading dan entry yang paling penting sesuaikan dengan gaya kita masing-masing, sesuaikan dengan karakter kita masing-masing, dan paling penting skill kita harus disesuaikan. Jangan lupa untuk segera manfaatkan dan menggunakan risk management ketika kita sudah memilih posisi kita, ketika sudah menjatuhkan pilihan posisi kita buy maupun sell, maka yang pertama kita pikirkan adalah bagaimana membatasi risikonya, bagaimana melakukan recovery nanti seandainya market tidak sesuai dengan yang kita analisakan. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan hari ini bisa maksimum dalam profit kita dan ke depan masih tetap konsisten di dalam mempertahankan profit-profit kita. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam profit dua arah.